Paolo Maldini dan Ricky Massara telah memperbaharui kontraknya bersama Milan. Pengumuman resmi akan segera dirilis oleh pihak Milan, namun untuk sementara Maldini sendiri telah mengkonfirmasi hal tersebut. Berbicara dari mobilnya saat keluar dari Casa Milan, Maldini menegaskan bahwa dia dan Massara telah memperbaharui kontraknya dengan klub. Dia juga menegaskan bahwa mereka akan menebus waktu yang hilang di Mercato musim panas ini. Kami telah memperbaharui pada menit-menit terakhir. Kami senang berada di sini. Kami senang untuk selalu merencanakan masa depan yang menang. Mercato, kami mulai sedikit terlambat, tetapi kami akan menebus waktu yang hilang. Saya sangat senang. Maldini dan Massara memiliki beberapa target dalam daftar incaran mereka, dan menarik ditunggu seperti apa kejutan yang akan dihadirkan oleh dua direktur Milan tersebut di bursa transfer musim panas ini. AC Milan selalu mencari pemain-pemain muda berbakat di bursa transfer. Sesaat sebelum menaikkan kontrak barunya bersama klub, Paolo Maldini menyempatkan bertemu dengan agen Elvis Basanovic dari Pro Transfer Agency di Casa Milan. Salah satu kliennya adalah striker RB Salzburg Benjamin Sesko yang tampil mengesankan musim lalu. Striker 19 tahun bertinggi 1,94 meter tersebut mengemas 24 pertandingan di Bundesliga Austria musim lalu dengan lesakan 5 gol. Secara total ia memainkan 37 pertandingan di semua ajang musim lalu dan total mencetak 11 gol termasuk 1 gol di Liga Champions. Carlos De Ketelaere telah dikaitkan dengan kepindahannya ke AC Milan dalam beberapa pekan terakhir. Namun operasi tersebut cukup rumit bagi Rossoneri karena mereka tidak ingin menawarkan angka yang sangat tinggi di luar dari penilaian mereka terhadap sang pemain. Corriere della Sera melaporkan bahwa Carlos De Ketelaere adalah salah satu dari 3 pemain yang masuk dalam bidikan Maldini dan Massara untuk memperkuat lini serang asuhan Stefano Pioli. Tetapi sukses atau tidaknya sang pemain berlabuh ke San Siro sangat bergantung pada banyak hal. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Milan telah mengikuti sang pemain cukup lama di mana tim kepanduan AC Milan sangat menghargai sang pemain. Tetapi Milan tidak ingin melampaui angka 30 juta plus bonus dalam tawaran mereka, sementara klub Bruges di sisi lain menginginkan 40 juta euro untuk bintangnya tersebut. Sumber itu menambahkan bahwa 30 juta dianggap adalah angka yang pantas untuk sang pemain, tetapi tidak lebih dari nominal itu. Milan sadar bahwa De Ketelaere merupakan salah satu pemain dengan potensi yang besar, tetapi fakta bahwa ia hanya bermain di Liga Belgia dan belum benar-benar memberikan dampak besar di kompetisi teratas. Selain itu, manajemen Milan juga tidak ingin terjebak dalam skema lelang yang mungkin akan dilakukan klub Bruges karena Leicester City dan Leeds juga masuk dalam daftar peminat Carlos De Ketelaere. Lika-liku transfer Renato Sanches memasuki babak baru. Berbagai sumber menyebutkan bahwa pemain asal Portugal itu telah menjadi bidikan Milan sejak lama. Tetapi masuknya PSG dalam perlombaan membuat kepindahan Sanches ke Milan memasuki periode yang cukup sulit. Akan tetapi Presiden Lille Oliver Letang dalam pernyataannya justru membuat sebuah gambaran yang berbeda. Selama konferensi persnya baru-baru ini seperti dikutip dari Bifot, Presiden Lille itu menjelaskan bahwa tidak ada kontak dengan PSG. Bahkan klub kaya asal Prancis tersebut belum melayangkan tawaran resmi. Oleh karena itu, Milan mungkin saat ini masih berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan Renato Sanches, kecuali jika Presiden Lille itu sengaja membuat pernyataan palsu yang mungkin bertujuan untuk meningkatkan persaingan antara Milan dan PSG, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi Lille. Oleh karena itu sangat menarik ditunggu bagaimana kelanjutan kisah transfer Renato Sanches di Mercato musim panas ini. AC Milan memiliki rencana untuk mendapatkan seorang bek tengah baru di bursa transfer musim panas ini, terutama mengingat Alessio Romagnoli kemungkinan besar akan pergi meninggalkan klub. Dan mereka telah mengidentifikasi bek tengah PSG Abdou Diallo sebagai prioritas mereka. Abdou Diallo memiliki niat yang kuat untuk meninggalkan PSG musim panas ini karena ia tidak masuk dari rencana manajer baru PSG Christophe Galtier. AC Milan sejatinya pernah mencoba merekrut sang pemain di jendela transfer Januari lalu, tetapi kesepakatan antara Rossoneri dan PSG tidak pernah tercapai karena Paolo Maldini dan Ricky Massara saat itu mengalihkan fokus mereka terhadap Sven Botman. Tetapi setelah kegagalan mendapatkan Botman, Milan dikabarkan kembali menghidupkan minat mereka terhadap Diallo. Calcio Mercato melaporkan bahwa setelah pembayaran kontrak Maldini dan Massara selesai, mereka akan bekerja sesegera mungkin untuk mengikat kesepakatan mengingat label harga Diallo cukup murah, karena hanya dihargai 15 juta euro. Ini adalah angka yang bisa ditebus Milan, terutama jika mengingat bahwa mereka melayangkan tawaran 30 juta euro untuk Botman, meskipun pada akhirnya kalah bersaing dengan Newcastle United. Selain masalah harga dan peluang yang cukup besar mengamankan kesepakatan, Milan News menulis bahwa ada faktor lain mengapa Rossoneri begitu tertarik terhadap Diallo.
Faktor yang dimaksud adalah pengalaman dan fleksibilitas sang pemain. Abdou Diallo bisa menjadi profil yang ideal untuk Rossoneri karena ia berkaki kiri, cukup cepat dan serba bisa, mengingat ia juga bisa digunakan sebagai bek kiri. Dia bisa menjadi elemen pelengkap untuk Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjær, dan Matteo Gabbia di lini pertahanan, atau bahkan bisa dijadikan backup untuk Theo Hernandez di sisi kiri. Selain itu, Diallo juga memiliki pengalaman di Liga Champions, oleh karena itu dia bisa datang sebagai elemen pelengkap bagi Pioli untuk mengarungi 3 kompetisi berbeda, dengan jadwal yang ketat untuk musim 2022-2023 mendatang.